Mbak saya bilang sama Rani begini, apa Mbak yang bisa saya bantu? Gini Pak, saya disuruh ibu nganter bapak naik ke Gunung Lawu. Nah, karena dia cantik dan saya juga kaget, ada apa ini? Terus saya bilang sama bapaknya, bagaimana Mas Gatot, ini putranya kan mengantar saya naik Gunung Lawu. Iya Mas, panjenengan anakku rada CJ. Nalikono kegiatan kene nang omahe bingung, ayo Pak nih temokno Pak Jati Pak, temokno Pak Jati Pak, temokno iku. Itu setelah naik ke Gunung Lawu sudah banyak orang kemah. Jam 12 malam siang sampai atas. Saya ditegur sama yang kemah-kemah itu. Loh, ini komandannya kok malah di sini? Komandan apa? Yang adakan kegiatan di itu Jalan Diponegoro kan Pak Jati, tadi malam diserang Pak, diserang, ditembaki mati ratusan, dipondem, dimasukkan dalam sumur tertentu, tidak cukup, lainnya di blender di rumah sakit Mangunkusumo, setelah jadi cair dialirkan ke laut. Waduh, demi Allah Mas, saya tidak tahu Mas gitu. Terus setelah turun saya tanya sama Mbak Rani, Mbak, maaf ya, Mbak Rani kan belum kenal ibu saya di Blitar, Mbak Rani di Jakarta dan belum pernah ke sana. Ibu siapa? Ibu Ratu Mas Laut Selatan. Baru itu saya sadar. Makanya kamar saya sekarang itu saya kasih lukisannya bagus, permintaannya apa saya kasih, situ ada pecut, ada kinangan saya kasih gitu. Ya apa sih sulitnya orang gitu, ngatakan orang musyrik sirik enggak apa-apa, buktinya keluarga saya Mas. Anak cucu saya gede-gede, sarjana semua. Waduh, noto kinangan itu cucu saya, noto bunga-bunga kalau malam jual legi itu foto, karena sudah ngikuti gerak sepak terjangnya kakung ini, gini kok malah indah. Duh, halus-halus ganteng-ganteng anak saya, pinter-pinter Mas. Ya. Ngono tok buang aku setengah mati. Gelem gawe kinangan malam jual legi ini seneng aku. Mau nguri-nguri. Iya. Budaya, iya. Iya. Terus seperti ada oknum-oknum yang katanya kalau ke pantai selatan itu meminta sesuatu, entah pesugihan atau apa itu. Itu ya Pak, memang benar itu ya? Benar. Jadi ke sana itu Ibu Ratu Mas itu kalau saya mengambil istilah sendiri aja, itu ring 1. Ring 1 itu kerajaan, ya. Ada ring 2, ada ring 3, ring 4. Lah orang-orang yang cari pesugihan itu biasanya ke ring 2 atau ring 3. Termasuk ada salah satu penguasa waktu itu, sudah tidak usah saya sebutkan namanya, itu ke ring 3. Makanya butuh pengorbanan besar-besaran, korban manusia. Harus dibunuh karena permintaannya darah sana. Tapi Mas, kalau dia nanti sudah mati, katakanlah waktu hidup nikmatnya sekitar 20-30 tahun, mati ribuan tahun diperalat oleh sana. Diperalat oleh sana, dipucuti barang dahir gitu. Loh, sudah mati yang dipecut apanya? Yang mati kan jasmaninya, sukmanya itu masih hidup karena belum kembali ke Tuhan. Nah, di samaan sini ada dulu, ya. Seorang laki-laki mau menanam orang meninggal di kuburan karena hari Jumat nunggu setelah Jumatan ditanam. Nah yang duduk itu wis mulai bengi Mas, kesel, terus istirahat tidur di lubang itu Mas. Di dua tengah orang naik kuda katanya lu dipocot tahir gitu, sini tuh wireng walang ngono. Sampai sekarang masih ada. Jadi makanya di dalam kitab-kitab suci itu selalu mengatakan syarat orang beriman harus percaya dengan adanya gaib. Itu mutlak. Nah, orang spiritualis yang tinggi harus kenal dan paham tentang gaib. Supaya prediksinya itu enggak simpang siur ngalor ngidul gitu. Apalagi orang Kejawen, berat banget Mas, berat jadi orang Jawa.
Oke, yang saya lanjutkan ini. Ini ada kelompok, ya saya tidak sebutkan kelompok mana. Mereka mengklaim bahwa ajarannya itu yang paling benar. Terus menganggap yang lain, ajaran-ajaran yang lain itu sesat itu. Kira-kira apa yang menjadikan mereka itu membuat statement kayak gitu ya? Padahal mereka dari kitab sucinya mungkin tidak mengajarkan istilahnya apa ya, perang atau apa gitu. Kan tetap mereka mengajarkan damai. Tapi pada faktanya di lapangan itu kan mereka tetap gontok-gontokan juga. Gimana itu ya? Yang pertama, orang yang merasa benar dalam keyakinan kitabnya, itulah sebenarnya orang itu mulai tidak benar. Karena semua kitab suci itu mengajarkan kebenaran. Dan kebenaran itu bersifat universal. Artinya, paling tidak semua pikiran umum itu mampu dan bisa menangkap itu. Jadi kalau dia jauh-jauh mengatakan seperti itu, berarti dia itu gagal paham tentang kitab suci itu. Yang kedua itu karena umumnya belajar dalam lingkungan-lingkungan yang hanya belajar tentang itu, tentang kitab itu, tidak belajar tentang yang lainnya. Yang ketiga, karena mungkin ada pengaruh-pengaruh, misalnya ya, wah ini yang jadi calon capres itu kok ada kelompok ini, yang ini Islamnya kental, yang ini, ya itu yang diperkuat ya yang Islamnya kental tuh, entah pakai ayat apa ya di situ. Nah inilah yang ketiga kali Jim tadi itu, Jim, dan tentang Ratu Mas Laut Selatan. Di saya itu kakaknya bapak saya, tukang jahit pakaian wanita di Blitar. Hari-hari tertentu itu pernah pamit mau ke Laut Selatan, pamit sama bapak sama ibu. Anu le, natom, aku harus sowan ngidul ya, titip omah. Iya yuk, suwe-suwe enggak, saiki budal sesuk mulai. Waktu itu, ya. Terus 2 hari, ditunggu sampai setahun tuh enggak pulang. Udah di rumah tuh ya selamatan, telkim, tahlilan, ngundang sampai ribuan, sampai pengeling-eling mas. 2 tahun mas, pulang dicototi sama ibu saya, kowe iki sapa lho, piye to? Aku ini kan Mbak Yumu kok, kowe iki sapa, kowe iki sapa? Hantu gitu. Apa? Wong Mbak Yu wis ora ana diselawameti pirang-pirang anu. Halah wong lunga 2 dina selama. 2 dina apa? 2 tahun yuk kowe iki lunga yuk gitu. Nah, terus cerita waktu ke sana mulai setelah sujud gitu lalu ngelarung bunga raup, perasaannya laut itu begini, dan dasar laut itu kelihatan, waduh di sana ada kerajaan besar, tiang-tiangnya itu emas, kok berlian itu gruan dulu gak pirang-pirang gitu. Tapi budi saya itu memang taat, ngambil ya nggak mau, anu ya nggak mau gitu. Ya itu kan aneh itu. Kalau saya pernah moto tahun berapa Mas Indra pernah saya kasih tahu jam 10 siang itu di dekatnya sana di pulau apa ini, Balikambang, jam 10 siang. Saya itu sebenarnya mau ya iseng aja, siang-siang jam 10 kok. Di pinggir pantai saya bakar dupa 3, terus saya mohon izin pada Allah, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Pemurah, atas perkenanmu hamba pengen secara simbolis paling enggak bahwa sebenarnya di Laut Selatan itu memang ada sosok figur yang selama ini sangat dijunjung oleh keturunan-keturunan bangsa kami, khususnya orang Jawa. Bakar dupa waktu itu belum ada digital gini, masih pakai kamera itu ASA 200 kecepatan tinggi truk gitu. Saya terkan di Cina, di Blitar, saya ditelepon,
Mas Jati, apa kok? Kamera sampean bocor. Bocor? Iya. Ya eman-eman diatur ke eman duite, tapi aneh, bocor kok mung sak frame gitu. Ya diatur kayak Mas dadine apa no? Diatur dadine apa? Ada sinar keluar dari air seperti ada anu nih sayapnya gitu. Ada di depan. Itu. Iya, menarik. Iya. Tapi beliaunya termasuk salah satu pamomong Nusantara ini. Iya. Ikut andil menjaga Nusantara. Ya tahun 65 itu Mas, Amerika kan mau bagi di Jur Pulau Jawa itu karena dia pengen Irian Barat itu tetap di mereka karena Bung Karno ngotot ngirim armada 7 11 kilo dari Cilacap mau bagi senjata untuk Pulau Jawa. Terus ada wanita itu cantik pakai baju hijau-hijau di pantai jalan-jalan aja ke sana kemari gitu. Teropong sama armada 7. Wah, nggak mungkin wanita itu kalau nggak ada orang lain. Di atas itu mesti meri-meriamnya tentara Indonesia banyak. Akhirnya armada 7 balik. Iya. Untuk sesi terakhir ini ya, yang mungkin bisa ngasih pencerahan, nasihat, saran kepada kami semua, khususnya menghadapi ini apa pilpres yang akan datang. Kira-kira mungkin wejangan jenengan kayak apa, pengharapannya kayak apa kepada kami, mungkin kepada penghayat atau seluruh rakyat Indonesia. Monggo, ya. Ya, saya harap kepada khusus para penghayat, karena penghayat itu pelopor yang harus memberi fondamen tentang kerukunan bangsa ini. Ya, udahlah kita ngalir saja supaya mereka itu memilih keyakinan mereka masing-masing. Prinsipnya bahwa semuanya itu entoh bangsa Indonesia. Yang kedua, ini bertepatan dengan hari Natal. Kayalkanlah pohon Natal itu dari atas ke bawah, bentuknya 3, lalu di situ ada lampu-lampu, lalu ada putih, salju-salju. Itu kan kalau menurut saya itu filosofis. Ya, filosofisnya apa? Tuhan memberi kehidupan yang bercorak ragam dengan penuh keindahan. Yang penting hidup itu terus dalam hati dan jiwa yang suci.